Selama 5 tahun, aku hidup sebagai beban, sebagai istri miskin yang tidak punya hak bicara. Mereka menginjak-injak harga diriku di depan umum, bahkan mendukung suamiku bersama wanita lain demi ambisi jabatannya. Mereka tidak tahu satu hal. Aku diam bukan karena takut, tapi karena aku sedang mengumpulkan setiap bukti hinaan mereka. Dan ketika mereka bersiap merayakan kemenangan terbesar, aku akan tampil dengan wajah yang sama, namun dengan identitas yang berbeda. Aku hanya beban. Aku selalu ingat hari pernikahan kami. Bukan karena janji suci atau gaun putih mewah yang kupakai, tapi karena kalimat lirih ibu mertua yang kudengar saat ia berbisik pada suaminya. Semoga dia tidak membawa aib keluarga. Sejak hari itu, hidupku bersama Arya, suamiku, adalah sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Aku bukan hanya istri, tapi juga objek kritik harian. Pagi itu, aku sudah menyiapkan sarapan favorit Arya. Waffle gandum dengan madu murni dan latte tanpa gula. Aku selalu memastikan semua serba sempurna sebelum ia berangkat ke kantor di perusahaan besar milik keluarga ibunya. Saat aku meletakkan cangkir, Arya masuk, mengenakan setelan jas abu-abu mahal. Matanya bahkan tidak menyentuhku. Ia langsung duduk dan mulai makan. Airanya, apa kau tidak tahu jam berapa sekarang? Suaranya datar, tetapi mengandung teguran tajam. Jam 7.30 pagi. Aku harus rapat 15 menit lagi. Aku terkejut. Aku sudah selesai menyiapkan semua sejak jam 7, Arya. Tolong, jangan beralasan. Potongnya dingin sambil menyekam mulutnya dengan serbet linen. Kau tahu, rekan-rekan bisnisku membicarakan betapa efisiennya istri mereka. Mereka punya personal assistant yang mengatur jadwal mereka hingga detik terakhir. Dan kau? Tugasmu hanya mengurus rumah. Dan itu pun kau laksanakan dengan ritme leisure. Hawa di ruang makan terasa membeku. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku ingat, semalam aku begadang menyelesaikan laporan pro bono yang kuminta cuti dari pekerjaan lamaku agar aku bisa fokus mengurus rumah, sesuai permintaannya. Aku minta maaf Arya, jawabku pelan, berusaha menjaga nada agar tidak terdengar seperti permohonan. Kau selalu meminta maaf, gumamnya. Masalahnya, Aira, kau tidak pernah menyadari seberapa besar beban yang kau bawa di pundakku. Kau harus tampil setara denganku. Kau tidak bisa selamanya terlihat seperti gadis desa yang baru pindah ke kota besar. Beban. Satu kata itu menghantamku. Bukan pertama kalinya ia melontarkan kata itu. Aku tahu, ia mengacu pada latar belakangku. Ayahku hanya seorang guru pensiunan, dan ibuku mengajar menjahit. Kami tidak punya warisan. Kami miskin, setidaknya di mata keluarga Arya. Belum sempat aku memproses rasa sakit dari kata-katanya, telepon Arya berdering. Itu adalah ibunya, Nyonya Wimala. Arya segera mengangkat, suaranya berubah menjadi ramah dan ceria. Ya Bu, sudah di jalan, tentu Bu, sudah siap. Ia menutup telepon dan menoleh padaku dengan ekspresi kesal. Ibuku dan ayah akan datang. Katanya ada hal penting. Cepat, ganti bajumu. Jangan pakai daster lusuh itu. Kau harus terlihat pantas menyambut mertua. Daster ini baru kupakai semalam, Arya, bisikku. Arya membentak, suaranya meninggi, cukup keras hingga menggetarkan piring di meja. Aku tidak peduli. Kau selalu membuatku malu, Aira. Bisakah kau sekali saja bertindak sesuai dengan statusku? Mengapa kau selalu membuatku terlihat seperti menikahi seseorang yang tidak punya selera? Aku menarik napas dalam-dalam. Tenggorokanku terasa tercekat, dan mataku mulai memanas. Aku segera membalikkan badan, bergegas ke kamar. Langkah kakiku terasa berat, seolah aku membawa seluruh beban rumah tangga ini. Di depan cermin, aku menatap bayanganku. Wajahku pucat, tetapi mataku menyala menahan air mata yang hampir tumpah. Aku menahan tangis. 5 tahun. 5 tahun aku hidup dalam bayang-bayang hinaan ini. Aku selalu berusaha memenuhi setiap standar mereka yang tidak realistis. Mereka memintaku menjadi wanita karir, tapi mengeluh aku tidak mengurus rumah. Mereka memintaku mengurus rumah, tapi mengeluh aku tidak menghasilkan uang. Apakah harga diriku tidak ada artinya? Apakah aku memang hanya sebuah benda yang bisa mereka kritik sesuka hati? Aku menggenggam tanganku kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Tidak, aku tidak akan menangis. Aku melihat jam.
Aku hanya punya 10 menit untuk berganti pakaian dan kembali. Aku harus kembali menghadapi mereka dengan kepala tegak, meskipun batin ini sudah terkoyak. Aku mengambil gaun sederhana berwarna navy yang selalu kubeli dengan harga diskon, karena Arya akan mengomentari setiap uang yang kuhabiskan. "Aira, cepat, mereka sudah sampai," teriak Arya dari bawah. Aku menarik napas terakhir, memaksakan senyum kecil di bibirku, senyum palsu yang sudah kuasai selama bertahun-tahun. Aku berjalan menuruni tangga menuju ruang tamu, siap menghadapi babak berikutnya dalam drama hidupku. Hari ini, aku adalah istri yang diremehkan. Hari ini aku adalah beban. Tapi, suatu hari nanti, aku bersumpah, mereka akan membayar setiap tetes air mata dan setiap kata hinaan ini. Aku tiba di ruang tamu, di mana Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta, mertuaku, sudah duduk di sofa mahal berukir emas. Aura kesombongan mereka selalu memenuhi ruangan, seolah udara pun harus meminta izin untuk beredar di sekitar mereka. "Oh, lihat siapa yang datang," sambut Nyonya Wimala, tanpa senyum, matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. "Kau pasti sibuk, Aira. Padahal sudah kuduga, hanya mengurus rumah yang begitu-begitu saja tidak akan memakan waktu banyak." Aku menelan ludah. "Selamat pagi, Buya. Selamat datang." "Pagi tidak akan baik jika kita harus menunggu lama," sahut Tuan Pradipta, melirik arloji mahal di pergelangannya. Arya segera mengambil kendali. "Kami bicara di ruang makan saja. Saya sudah lapar." Meja makan kami terbuat dari kayu jati dengan ukiran klasik yang rumit, cukup untuk menampung 12 orang. Tapi hari ini, hanya kami berempat. Selama makan, Arya menjelaskan tentang rencana peluncuran unit bisnis baru di bawah perusahaan induk. Fokus utama pembicaraan adalah uang, status, dan investor. Aku hanyalah penonton yang kebetulan duduk di sana. "Arya, kau tahu, aku sudah mengatur pertemuanmu dengan keluarga Hartono. Mereka sangat berpengaruh," kata Nyonya Wimala sambil memotong daging. "Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai citramu rusak hanya karena hal-hal sepele." Ia berhenti, menatapku lurus. "Misalnya, istri," tambahnya, nadanya berubah manis, tetapi senyumnya terasa sangat pahit. "Istri harus menjadi aset, bukan liabilitas. Istri yang baik tahu tempatnya. Dia tidak membawa kesulitan bagi suaminya." Aku merasakan tatapan Arya di sampingku. Ia menatapku seolah berkata, "Dengarkan itu. Betul kata ibumu, sela Tuan Pradipta. Banyak pebisnis besar yang jatuh karena istrinya tidak tahu diri. Tidak tahu bagaimana bergaul, tidak tahu bagaimana berpakaian, dan yang paling parah, tidak tahu bagaimana menghasilkan uang, malah hanya menghabiskan." Aku merasa wajahku memanas. Aku tahu, ini adalah serangan pribadi. Terang-terangan ditujukan pada latar belakang keluargaku yang sederhana. "Bagaimana kabar orang tuamu, Aira?" tanya Nyonya Wimala tiba-tiba, beralih topik dengan nada pura-pura peduli. "Apakah mereka masih mengajar menjahit di desa itu? Semoga mereka sehat-sehat saja. Sulit memang kalau sudah tua masih harus banting tulang." Arya tertawa kecil. Tawa itu menghancurkan sisa-sisa pertahananku. "Tentu saja mereka sehat, Bu," jawabku, berusaha mempertahankan nada suara yang tenang dan sopan. "Mereka sangat bahagia dengan kehidupan sederhana mereka." "Sederhana, ya," Nyonya Wimala menyesap air mineralnya. "Sederhana dan miskin itu beda tipis, Aira. Kau beruntung Arya mau menikahimu, menyelamatkanmu dari kehidupan sederhana itu. Jangan lupakan itu." Saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Selama ini, aku menahan. Aku sabar. Aku berpikir, cinta Arya akan cukup untuk melindungiku dari hinaan keluarganya. Tapi hari ini, dia hanya diam, bahkan ikut menertawakan penderitaanku. "Kau membiarkan mereka, Arya. Kau membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku di depan matamu sendiri. Mereka berpikir kemiskinan adalah dosa yang tak terampuni. Mereka berpikir, aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Mereka salah besar." Aku menatap piring di depanku. Nafsu makanku hilang sepenuhnya. Tiba-tiba, aku merasa harus pergi dari ruangan ini, dari rumah ini, dari semua kepalsuan ini. "Saya permisi ke kamar sebentar," kataku, berdiri. "Duduk, Aira. Kita belum selesai bicara," tegur Arya, sedikit membentak. Saya merasa sedikit tidak enak badan. Balasku, memberinya tatapan singkat yang secepat kilat,
Nyonya Wimala mendengus. Pasti sedang mencari alasan untuk menghindar. Dasar tidak profesional. Aku tidak membalas. Aku hanya berjalan pergi. Di belakangku aku masih mendengar suara mereka yang melanjutkan pembicaraan tentang proyek besar Arya. Membicarakan jutaan, seolah-olah semua itu adalah tiket emas mereka ke tingkat kekuasaan tertinggi. Saat mencapai kamar, aku tidak menangis. Aku berdiri di jendela, menatap taman yang terawat sempurna. Ada sebuah ide, sebuah rencana yang selama ini kusimpan, mulai muncul ke permukaan dengan dingin dan tajam. Aku tidak akan membalas dengan amukan. Aku akan membalas dengan keheningan, dengan ketepatan, dan dengan kejutan yang akan menghancurkan mereka. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan menyimpan dendam ini, bukan sebagai kemarahan yang membakar, tetapi sebagai api yang dingin, yang akan membakar seluruh fondasi kesombongan mereka. Arya dan mertuaku mengira aku hanya beban yang tidak berguna. Mereka akan segera tahu bahwa beban ini memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan untuk menjatuhkan seluruh dinasti mereka. Setelah pertemuan di meja makan yang memuakan, suasana rumah menjadi semakin dingin. Arya mulai sering pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama hari sekali, dengan alasan urusan bisnis mendadak di luar kota. Ketika ia di rumah, ia semakin kasar dan cuek. Tatapannya padaku selalu kosong, seolah aku adalah perabotan yang tidak ia butuhkan. Aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi menyiapkan makanan favoritnya. Aku hanya mengamati. Aku membiarkan dirinya merasa bebas, nyaman dalam kesalahannya. Suatu sore, aku masuk ke kamar mandi utama untuk mengambil handuk. Di keranjang cucian, teronggok setumpuk pakaian kotor Arya. Aku meraih kemeja putihnya yang biasa ia kenakan. Saat melipatnya, hidungku mencium aroma asing. Bukan parfum Arya yang maskulin dan berkelas, melainkan aroma vanila manis dengan sedikit patchouli. Aroma parfum wanita yang sangat mahal dan eksklusif. Aroma ini baru, aroma ini kuat. Aku segera menyingkirkan kemeja itu. Hati kecilku yang paling rapuh sudah tahu kebenarannya, tetapi aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, saat Arya sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja kerja. Aku tahu, mengambil ponselnya adalah pelanggaran privasi, tetapi harga diriku yang sudah diinjak-injak memberiku keberanian. Aku membuka laci meja kerjanya. Di sana, aku tidak menemukan ponselnya, tetapi ada sebuah buku cek yang tersembunyi di bawah beberapa dokumen. Itu adalah rekening pribadi Arya yang ia jaga sangat rahasia. Aku membuka buku cek itu. Tanganku gemetar. Aku melihat serangkaian transfer dana yang mencurigakan. Bukan ke rekening bisnis, melainkan ke rekening pribadi seseorang dengan inisial SA. Transfernya terjadi setiap bulan. Nominalnya sangat besar, melebihi gajiku saat bekerja penuh waktu sebelum menikah. Yang lebih mencurigakan, transfer dana ini baru dimulai 6 bulan terakhir, persis saat Arya mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Transfer dana itu sendiri bukanlah bukti perselingkuhan, tetapi merupakan bukti kuat adanya penyembunyian aset dan pengeluaran rahasia yang mungkin berkaitan dengan urusan pribadinya, bukan bisnis. Ini sudah cukup. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja kecilku, berpura-pura membaca buku, tetapi sebenarnya mendengarkan percakapan Arya di telepon dengan Nyonya Wimala. Suaranya sedikit meninggi, tetapi berusaha pelan. "Iya, Bu, dia diam saja," kata Arya, suaranya lega. "Dia bahkan tidak curiga sama sekali. Dia terlalu polos." "Bagus," suara Nyonya Wimala terdengar dari speaker telepon yang kudengar samar-samar. "Jaga baik-baik, Arya. Ingat, perempuan itu akan membantumu mendapatkan posisi direktur utama. Hubunganmu dengan dia adalah investasi strategis. Asal Aira tidak tahu, itu aman. Jangan sampai dia membuat skandal sebelum peluncuran besar itu." Perempuan itu, investasi strategis, menutup-nutupi demi jabatan. Pundakku merosot. Jadi, mereka tahu. Mertuaku tahu, bahkan mendukung perselingkuhan dan penyembunyian ini, hanya demi ambisi kekuasaan dan nama baik keluarga yang mereka puja. Mereka menjual martabatku demi keuntungan finansial. Arya menutup telepon dan masuk ke ruang tamu. Ia melihatku dan menghela napas panjang. "Aku akan ke kantor sebentar. Ada dokumen penting yang harus kuselesaikan," katanya, tanpa menatapku. "Sudah malam, Arya," jawabku pelan. "Jangan ikut campur urusan bisnisku, Aira." Suaranya tajam. "Kau hanya perlu tahu bahwa aku sedang bekerja keras untuk keluarga ini."
Ia mengambil kunci mobilnya dan berjalan menuju pintu. Saat punggung Arya menghilang di balik pintu, aku berdiri dan berjalan ke jendela. Aku melihat mobil mewahnya melaju cepat, tidak menuju gedung kantor, tetapi ke arah berlawanan, menuju pinggiran kota. Aku kembali ke ruang kerja, duduk di depan laptop. Aku meraih smartphone lamaku, yang jarang kupakai, dan mengetik beberapa pesan singkat. Setelah selesai, aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Air mata yang sudah lama kutahan tidak jatuh. Sebaliknya, hal yang tak terduga terjadi. Aku merasakan sudut bibirku tertarik ke atas. Perlahan-lahan, senyum itu muncul. Itu adalah senyum pertamaku setelah berbulan-bulan, tetapi bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum dingin, senyum yang tahu segalanya, senyum yang menyimpan janji pembalasan. Mereka mengira aku polos, mereka mengira aku bodoh, mereka mengira aku tidak punya siapa-siapa. Arya Wimala Pradipta. Kalian baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Kalian menginjak-injak istri yang kalian anggap miskin, hanya untuk keuntungan sementara. Kalian tidak tahu siapa yang baru saja kalian jadikan musuh. Senyumku semakin lebar. Itu adalah senyum penuh perhitungan yang akan mengubah nasib mereka. Permainan telah dimulai, dan mereka bahkan belum menyadarinya. Setelah mengirim pesan singkat, aku berdiri dan berjalan ke lemari pakaian yang selama ini hanya berisi gaun-gaun sederhana dan pakaian rumah tangga yang kupakai untuk menghindari komentar Arya soal pemborosan. Aku membuka laci paling bawah dan mengambil sebuah kunci kecil. Kunci itu membuka laci rahasia di dalam laci. Di sana, tersembunyi sebuah ID card dengan foto diriku, tetapi dengan nama yang berbeda. Aira Kinanti, CEO Kinara Group. Kinara Group itu adalah konglomerasi media, teknologi, dan properti terbesar di Asia Tenggara, yang sahamnya baru-baru ini melambung tinggi karena kesuksesan peluncuran divisi digitalnya. Perusahaan yang sering Arya dan mertuaku bicarakan dengan nada penuh puja, perusahaan yang mereka harapkan bisa menjadi mitra bisnis mereka. Aku duduk di kursi kerjaku. Selama 5 tahun menikah, aku hidup sebagai Aira, istri rumahan yang diremehkan, putri dari guru pensiunan. Itu adalah peran yang kumainkan dengan sempurna. Kenyataannya, aku adalah pewaris tunggal Kinara Group. Ayahku bukan guru pensiunan, melainkan pendiri Kinara yang sengaja hidup sederhana setelah menyerahkan kendali penuh kepadaku sebelum ia meninggal. Aku memilih untuk menyembunyikan identitas ini. Pertama, karena aku ingin tahu apakah Arya benar-benar mencintaiku, atau hanya mengejar warisan dan nama besar. Kedua, sebagai sebuah studi, aku ingin merasakan kehidupan normal tanpa gelar dan kekuatan finansial. Sayangnya, Arya gagal total. Dia tidak hanya gagal mencintaiku, tetapi juga meremehkan dan mengkhianatiku, dibantu oleh keluarga ambisiusnya. Aku mengeluarkan sebuah burner phone dari tempat persembunyiannya. Ponsel ini tidak pernah berdering, hanya digunakan untuk komunikasi dengan lingkaran inti kepercayaanku. Aku menekan sebuah kontak dengan label Eliza Legal. Eliza, persiapkan semuanya. Semua data sudah kukirimkan malam ini. Ucapku, suaraku yang biasa lembut kini terdengar tegas dan berwibawa. Baik, Nona Kinanti, jawab suara di seberang, penuh hormat. Apakah Anda yakin dengan langkah ini? Ini akan menjadi kejutan besar untuk publik. Ini bukan kejutan, Eliza. Ini adalah keadilan, jawabku. Aku ingin semua bukti perselingkuhan, penyalahgunaan aset, dan yang paling penting, bukti bahwa Arya menggunakan nama perusahaan Kinara dalam negosiasi dengan investor tanpa izin resmi, dikumpulkan dan disiapkan. Untuk Arya atau untuk ibunya? Keduanya. Keduanya tahu. Keduanya bersalah. Aku ingin mereka melihat bahwa istri miskin yang mereka hina adalah orang yang memegang kunci kekayaan dan kehancuran mereka. Saat fajar menyingsing, seorang pria berjas gelap tiba. Itu adalah Tuan Hanung, kepala keamanan dan juga konsultan media pribadiku. Ia memasuki rumah melalui pintu samping yang jarang terpakai. Aku bertemu dengannya di ruangan yang sama sekali tidak pernah dijamah Arya. Perpustakaan mini di loteng. Nona, ini adalah laporan lengkap selama 6 bulan terakhir. Arya menghabiskan $800.000 dari rekening rahasianya untuk wanita berinisial SA. Ya. Tuan Hanung meletakkan sebuah flash drive di meja. Dan yang lebih parah, dia menjanjikan 10% saham unit bisnis baru Kinara kepada investor tanpa sepengetahuan Anda.
Dia telah melakukan pemalsuan tanda tangan, Dad. Pemalsuan tanda tangan? Aku mengernyit. Ini lebih serius dari sekadar perselingkuhan. Ya, Nona. Dan mengenai Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta, lanjut Tuan Hanung. Mereka juga terbukti memanipulasi dana charity perusahaan keluarga mereka untuk menutupi hutang pribadi. Bukti transaksi sudah ada. Aku berdiri, berjalan menuju jendela yang menghadap ke jalanan sepi di pagi hari. Tanggal peluncuran unit bisnis baru Arya adalah lusa, kan? Tanyaku. Ya, Nona. Di Ballroom The Majestic. Semua media, investor, dan keluarga inti akan hadir. Nyonya Wimala sudah mengundang rekan-rekan sosialitanya untuk mengumumkan jabatan baru Arya. Aku memutar badanku, tatapanku kini dingin dan tajam. Sempurna. Siapkan tim media. Pastikan setiap kamera mengarah ke layar utama saat presentasi dimulai. Aku ingin mereka semua melihat wajah pemilik sejati dari janji yang Arya jual. Tuan Hanung mengangguk hormat. Saya mengerti, Nona. Perintah akan dilaksanakan. Aku melihat jam. Sebentar lagi, Arya akan pulang dari kantor malamnya. Ia akan masuk, mengira aku masih Aira yang rapuh, Aira yang miskin, Aira yang mudah dibodohi. Aku kembali berganti pakaian menjadi daster sederhana. Aku meletakkan kembali ID card Kinanti ke tempatnya. What? Ya, itulah yang akan mereka katakan. Mereka akan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Saat Aira yang mereka hina berdiri di puncak kekuasaan, siap untuk menjatuhkan mereka ke jurang kehancuran. 2 hari sebelum acara peluncuran unit bisnis baru Arya, rumah ini terasa seperti sarang lebah yang berdengung. Arya sibuk dengan panggilan telepon penting. Nyonya Wimala mondar-mandir mengurus daftar tamu dari kalangan sosialita elit, dan Tuan Pradipta terus-menerus memberikan wejangan penting pada Arya. Aku adalah hantu di rumah ini. Mereka hanya melihatku sebagai dekorasi yang harus dihindari agar tidak membuat malu. Dan itu sempurna untukku. Mendekati hari besar. Aira, jangan lupa, besok kau harus ikut. Perintah Arya saat ia sedang mencoba dasi. Tapi jangan bicara apa-apa kecuali ada yang bertanya. Jawab seperlunya. Jangan sampai kau merusak suasana dengan lelucon sederhanamu itu. Aku hanya mengangguk, melipat kemejanya yang akan ia pakai di acara itu. Aku sudah memesankanmu gaun, tambahnya. Aku tidak mau kau memakai baju murahanmu. Gaun itu akan dikirim sore ini. Pakai itu. Jangan coba-coba aneh-aneh. Baik, Arya, jawabku pelan. Di balik ketenangan itu, pikiranku bekerja cepat. Seluruh timku sudah bergerak. Tuan Hanung sudah memastikan bahwa video prank balas dendam akan menjadi materi yang disiapkan untuk presentasi utama. Video itu disisipkan ke dalam master file presentasi bisnis Arya dengan kode aktivasi khusus. Eliza, pengacara topku, sudah mengajukan permohonan pembekuan aset perusahaan Arya yang terindikasi dicampur dengan dana gelap. Surat-surat itu akan dikirimkan pada saat yang tepat ke Dewan Direksi. Aku sendiri memastikan satu hal krusial. Akses. Aku adalah istri sah. Walaupun mereka mengabaikanku, aku masih memiliki akses ke segala hal. Sore harinya, gaun yang dipesan Arya tiba. Gaun malam berwarna champagne yang indah. Harganya mungkin setara dengan gajiku selama setahun saat aku masih bekerja. Aku tersenyum tipis. Baiklah, Arya. Aku akan mengenakan gaun ini. Aku akan tampil sempurna. Aku akan tampil sebagai tamu yang paling tak terduga. Malam itu, Arya pergi makan malam penting dengan investor yang ia yakini akan menutup kesepakatan besar. Aku memanfaatkan kesempatan itu. Aku masuk ke ruang kerja Arya. Semua bukti fisik yang selama ini aku kumpulkan ada di sana. Laporan keuangan palsu, invoice fiktif, hingga bukti chat mesra dengan SA yang sempat kucuri dari ponselnya dan kusimpan di cloud rahasia. Aku tidak mengambil atau menghancurkan bukti itu. Aku hanya memastikan bahwa semua salinan digital sudah diamankan di server Kinara yang tak tersentuh. Aku juga menanamkan sebuah tracker kecil di dalam buku cek rahasia yang ia gunakan untuk transfer keselingkuhannya. Langkah terakhirku mendekati server rumah. Arya memasang sistem keamanan canggih di rumah, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa istri polosnya adalah seorang jenius IT. Aku mengakses sistem keamanan rumah, bukan untuk merusaknya, tetapi untuk mengamankan satu rekaman audio penting yang selama ini tersimpan di sistem pengawasan ruang tamu. Rekaman itu berisi suara Nyonya Wimala dan Arya, sekitar 2 bulan lalu, yang jelas-jelas merencanakan untuk membuatku terlihat gila atau depresi,
agar perceraian bisa diajukan dengan alasan ketidakstabilan mentalku. Aku mengirim rekaman itu ke Eliza. Tambahkan ini adalah bukti adanya niat jahat dan konspirasi. Saat aku selesai, jam menunjukkan pukul 03.00 pagi. Hanya beberapa jam lagi menuju hari pembalasan. Arya pulang dalam keadaan mabuk, berbau parfum wanita lain, dan tersenyum puas. Ia bahkan tidak menyadari aku berdiri di lorong. "Hei," gumamnya, langkahnya gontai. "Kenapa kau belum tidur?" "Aku menunggumu," jawabku, ekspresiku datar. "Bagus. Kau tahu, besok setelah acara itu, kita akan menjadi keluarga terkaya di kota ini. Aku akan jadi direktur, dan kau..." Ia tertawa kecil. "Kau akan jadi istri direktur. Jangan mengecewakanku, Aira." Aku tidak membalas, hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam, yang ia artikan sebagai kekaguman. "Tidak, Arya, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya akan memberimu kejutan yang akan mengubah segalanya. Aku akan membiarkanmu menikmati sisa waktu ini sebagai direktur yang ambisius." Ballroom The Majestic malam ini dipenuhi gemerlap kemewahan. Ratusan tamu elit, investor, dan media berjejer menanti presentasi unit bisnis baru Arya. Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta berdiri di dekat panggung, wajah mereka bersinar bangga, menyambut setiap tamu dengan senyum paling sombong yang pernah kulihat. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun champagne yang Arya belikan. Aku terlihat sempurna, tetapi mataku adalah satu-satunya bagian diriku yang benar-benar hidup. Aku memancarkan ketenangan yang aneh. "Aira, jangan jauh-jauh dari kami. Aku tidak mau kau menghilang dan menyebabkan masalah," bisik Nyonya Wimala saat melewati kursiku. "Sebentar lagi Arya naik. Nikmati saja malam ini. Ini adalah gerbang menuju kekuasaan kita." Aku hanya mengangguk. Presentasi dimulai. Arya naik ke panggung dengan kepercayaan diri setinggi langit. Ia tersenyum, melambaikan tangan, dan mengambil posisi di depan podium. Sebuah layar LED besar di belakangnya menampilkan logo unit bisnis baru yang mewah. "Hadirin sekalian," Arya memulai, suaranya lantang dan berwibawa. "Malam ini, kita tidak hanya meluncurkan sebuah bisnis, kita meluncurkan sebuah era baru. Era di mana teknologi, investasi, dan visi yang kuat bersatu di bawah bimbingan perusahaan induk kita, yang akan segera berpartner erat dengan..." Ia berhenti, hendak menyebutkan nama perusahaan besar yang ia bohongi, tetapi ia menekan tombol present di remote-nya. Seharusnya, di layar besar itu muncul slide utama tentang proyek, tetapi yang muncul adalah hitungan mundur digital. 5 Mandela menit. Arya terkejut. Ia menekan tombol lagi, tetapi hitungan mundur tetap berjalan, diikuti dengan sound effect jam berdetak yang keras. "Maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis," kata Arya, berusaha tertawa, namun suaranya terdengar cemas. Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta saling pandang dengan panik. Saat hitungan mundur mencapai 4 wingko, layar besar itu berubah. Muncul rangkaian gambar dan data yang disajikan secara profesional, tetapi isinya mengerikan. Laporan penyalahgunaan aset dan pemalsuan kontrak. Tampil bukti transfer dana besar-besaran dari rekening rahasia Arya ke akun pribadi SA, lengkap dengan bukti percakapan yang menunjukkan bahwa dana itu adalah ganti rugi, karena hubungan mereka harus dirahasiakan. Muncul rekaman audio yang sudah kuamankan. Suara Nyonya Wimala yang terang-terangan mengatakan, "Kita harus singkirkan Aira. Dia akan menjadi penghalang. Buat dia terlihat gila atau depresi saja. Itu cara termudah." Muncul dokumen konfidensial yang memperlihatkan pemalsuan tanda tangan pada surat perjanjian dengan investor, menjanjikan saham Kinara Group yang sebenarnya tidak pernah ia miliki atau kuasai. Keriuhan di ballroom berubah menjadi bisikan horor. Investor saling pandang, media mulai membidik layar dengan kamera mereka, dan bisikan histeris menyebar di antara para sosialita. Arya panik. Ia mengayunkan tangan ke remote, berusaha mematikan layar. Tetapi sistem sudah dikunci. "Ini palsu, ini fitnah, siapa yang melakukan ini?" teriak Arya di atas panggung, wajahnya memerah. Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta bergegas naik, berusaha menutupi layar, tetapi sudah terlambat. Kehancuran mereka sudah terekam di setiap lensa kamera. Saat hitungan mundur mencapai 0 layar menjadi hitam. Arya menghela napas lega sesaat, berpikir mimpi buruk itu telah berakhir. Tetapi layar itu kembali menyala. Kali ini, yang muncul bukanlah data, melainkan logo Kinara Group,
diikuti dengan sebuah video message singkat. Di layar, muncul wajahku, tetapi bukan Aira yang polos dan sederhana. Aku mengenakan setelan bisnis yang elegan, duduk di kursi CEO yang mewah, dan tatapanku memancarkan otoritas tak terbantahkan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, investor terhormat, ucapku di layar, suaraku terdengar jelas dan tenang. Semua mata di ruangan itu beralih dari layar, mencari sosok di video itu. Mereka mencari, dan mata mereka jatuh padaku Aira, yang berdiri tenang di sudut. Arya, Nyonya Wimala, dan Tuan Pradipta menatapku, mata mereka melotot tak percaya. Saya, Aira Kinanti, CEO Kinara Group, ingin mengklarifikasi. Kinara tidak pernah dan tidak akan pernah berinvestasi dengan Tuan Arya Pradipta atau unit bisnisnya. Semua janji yang dia berikan kepada Anda mengenai kemitraan, saham, atau dukungan dari Kinara adalah kebohongan. Aku di layar tersenyum tipis. Sebab, Tuan Arya baru saja melakukan pemalsuan dokumen dan pengkhianatan kepada Kinara. Dan sayangnya, aku menekankan kata-kata terakhir. Kinara adalah perusahaan yang dimiliki oleh... Aku, Aira yang asli, perlahan berjalan maju dari sudut, menatap langsung ke arah Arya yang membeku di atas panggung. Istri yang selama ini dia hina karena dia pikir aku miskin. Arya menatapku dengan tatapan kosong. Syoknya begitu nyata sehingga ia terlihat seperti patung. Kau siapa sebenarnya? Teriaknya, suaranya pecah di tengah keheningan. Aku berdiri tepat di depan panggung, melipat tanganku. Aku adalah Aira, istri yang kau sebut beban. Dan malam ini, aku adalah pemilik panggung ini. Dalam sekejap, kekaguman dan rasa hormat yang ditujukan kepada Arya dan keluarganya, kini berbalik menjadi cemooh, amarah, dan kejutan terbesar dalam karir mereka. Setelah pengakuan di depan publik, suasana di ballroom berubah menjadi kekacauan. Investor yang merasa ditipu segera menarik dukungan, media menyerbu panggung, dan yang paling dramatis, tim legal yang dipimpin Eliza masuk dengan surat perintah pembekuan aset Arya yang ia peroleh dari hasil kejahatan. Arya di panggung tampak seperti orang gila yang baru terbangun. Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta berusaha menariknya, tetapi mereka juga dikelilingi oleh para sosialita yang kini menatap mereka dengan jijik. Aku tidak tinggal di sana lama-lama. Setelah menyelesaikan penjelasanku yang singkat dan efektif kepada beberapa media utama, aku meninggalkan tempat itu dengan diiringi Tuan Hanung dan Eliza. Aku telah memberikan pukulan telak yang membuat ego Arya hancur berkeping-keping. Dampak kehancuran itu terjadi sangat cepat. Dalam 24 jam, Arya kehilangan segalanya. Ia segera dipecat dari perusahaan keluarga. Skandal pemalsuan dokumen dan penggunaan dana gelap untuk selingkuhan membuat reputasinya lenyap, berganti menjadi aib nasional. Selingkuhannya, SA, yang ternyata hanya mengincar uang, meninggalkannya begitu tahu rekening rahasianya dibekukan dan Arya bangkrut. Dia bahkan mengirim pesan singkat yang kini menjadi berita utama, menuduh Arya tidak profesional dan pembohong. Ia kembali ke rumah kami dalam keadaan compang-camping, matanya liar. Saat ia melihatku, ia tidak lagi membentak. Ia hanya menatapku dengan kebencian dan ketakutan yang mendalam. Kau mengambil segalanya dariku. Mengapa kau melakukan ini, Aira? Teriaknya, suaranya parau. Aku duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku tidak mengambil apa-apa darimu, Arya. Aku hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya kepada dunia. Aku hanya membayarmu kembali atas setiap kata beban, setiap hinaan, dan setiap pengkhianatan. Kau tahu siapa aku, lanjutku. Aku adalah pemilik perusahaan yang selama ini kau puja, kau puji, dan kau gunakan untuk menipu. Kau menikahi ratu, tetapi kau memperlakukannya seperti budak. Inilah akibatnya. Sementara Arya menghadapi kenyataan pahit, karma untuk Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta juga datang tanpa ampun. Skandal Arya menyeret nama baik mereka. Teman-teman sosialita mereka menjauhi karena tidak ingin dikaitkan dengan keluarga yang terlibat pemalsuan dan penggelapan dana charity. Bukti yang kuserahkan ke media. Bisnis keluarga mereka yang sudah rapuh kini berada di ambang kebangkrutan karena investor mundur massal. Beberapa hari kemudian, Nyonya Wimala datang ke rumah tanpa riasan tebal, tanpa perhiasan mewah. Ia tampak jauh lebih tua. Aira, nak, suaranya serak. Ini adalah pertama kalinya ia memanggilku nak dengan tulus. Tolong ampuni kami. Kami tidak tahu kau adalah Kinanti. Kami mohon tarik laporanmu.
Selamatkan bisnis keluarga kami. Demi Arya. Air matanya tumpah. Ia menjatuhkan diri di kakiku. Aku berdiri, melangkah mundur sedikit. Kau meremehkan latar belakangku yang sederhana, Bu. Kau mengizinkan putramu mengkhianatiku, dan kau bahkan berencana untuk menjatuhkanku secara mental. Kataku, suaraku stabil. Apakah permintaan maafmu sekarang sebanding dengan harga diri yang kau injak-injak selama 5 tahun? Aku tersenyum, senyum yang sangat dingin. Semua sudah terlambat, Bu. Aku hanya memberimu pelajaran bahwa status dan kekayaan tidak bisa membeli martabat dan etika. Kau akan kehilangan statusmu, seperti caramu menjatuhkan martabatku. Penyelesaiannya sederhana dan cepat. Dengan dukungan tim legal yang kuat, aku menggugat cerai Arya. Aku tidak mengambil harta benda pribadinya karena aku tidak butuh. Aku hanya memastikan bahwa semua aset yang ia peroleh dari hasil kejahatan disita dan hak milikku atas rumah, yang ternyata dibeli menggunakan dana Kinara untuk tujuan penyamaran bertahun-tahun lalu, dikembalikan. Arya menandatangani semua dokumen tanpa perlawanan. Ia terlalu hancur untuk melawan CEO Kinara Group. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku telah mengganti pakaianku dengan blazer putih bersih. Aku bukan lagi Aira yang rapuh. Aku adalah Aira Kinanti. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskan semua kepahitan dan debu masa lalu. Aku menutup pintu rumah itu dengan suara klik yang elegan dan tegas. Aku berjalan ke mobil hitam yang sudah menungguku, menuju bandara, menuju pertemuan bisnis penting di luar negeri. Aku telah menang. Aku tidak hanya mendapatkan hak cerai yang layak, tetapi aku mendapatkan kembali martabat dan kekuatan yang mereka coba rampas. Mulai sekarang, aku hidup dengan martabatku, kekuatanku, dan tanpa bayang-bayang hinaan siapapun. Hidupku yang baru, jauh lebih cerah, baru saja dimulai. Setahun telah berlalu sejak hari aku menutup pintu rumah itu dan meninggalkan masa laluku sebagai Aira yang miskin. Kini, aku duduk di kantor Kinara Group yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Menatap panorama kota yang dulu terasa asing. Kini terasa seperti medan permainanku. Identitas Aira Kinanti, CEO Kinara, tidak lagi disamarkan. Publik terbiasa dengan kisahku yang dramatis. Media memanggilku The Quiet Storm. Badai yang datang tanpa peringatan, membersihkan langit-langit industri dari kecurangan dan kesombongan. Kehidupanku kini berpusat pada ambisi yang bersih. Aku menjalankan Kinara dengan prinsip integritas, sesuatu yang gagal dipahami oleh Arya dan keluarganya. Aku juga mendirikan sebuah yayasan besar yang fokus membantu anak-anak muda dari latar belakang sederhana untuk mendapatkan pendidikan dan peluang yang layak, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tuaku yang sederhana namun terhormat. Suatu sore, aku sedang meninjau laporan tahunan. Di meja kerjaku terdapat sebuah majalah bisnis terbaru. Wajahku terpampang sebagai sampul, di bawah judul, Kinanti's Empire, Success Built on Integrity, Not Inheritance. Aku membalik halaman, dan mataku tak sengaja menangkap sebuah berita kecil di kolom bawah. Mantan pebisnis kontroversial dituntut atas hutang besar. Berita itu membahas Arya. Setelah perceraian, Arya benar-benar hancur. Bukan hanya finansial, tetapi juga mental. Ia mencoba beberapa kali untuk memulai bisnis, tetapi reputasi buruknya, ditambah dengan kecurigaan publik terhadap rekam jejaknya yang penuh pemalsuan, membuatnya selalu gagal. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Teman-temannya menjauh. Selingkuhannya lenyap. Ia kehilangan rumah mewahnya dan terpaksa menjual aset-aset kecil yang tersisa. Aku membaca laporan itu tanpa rasa senang, hanya rasa kasihan yang dingin. Kebencianku sudah lama hilang. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Arya adalah korban dari kesombongannya sendiri, bukan korbanku. Mengenai Nyonya Wimala dan Tuan Pradipta, kabar mereka lebih menyedihkan. Mereka dipaksa menjual perusahaan keluarga mereka untuk melunasi hutang dan membayar tuntutan hukum. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan sosialita yang mereka puja. Mereka kini harus menjalani hidup sederhana yang dulu mereka hina. Aku mendengar Nyonya Wimala sesekali berusaha menghubungiku, mengirim surat berisi permohonan maaf dan permohonan bantuan. Aku tidak pernah merespons. Bukan karena dendam, tetapi karena aku tahu, campur tanganku tidak akan memperbaiki karakter mereka. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Eliza, pengacaraku,
masuk ke ruangan dengan setumpuk dokumen. Nona Kinanti, kami sudah menyelesaikan negosiasi di Tokyo. Kinara sudah diakui sebagai pemimpin pasar di Asia Timur. Dan, oh ya, katanya, sambil tersenyum kecil. Saya baru saja mendengar kabar bahwa Arya sedang mencari pekerjaan sebagai manajer tingkat menengah. Apakah Anda ingin mengintervensi? Aku menggeleng. Tidak, Eliza. Biarkan dia hidup. Dia perlu tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari bawah, tanpa nama besar atau warisan. Saya tidak akan menghancurkannya lagi. Hukuman terberat baginya adalah hidup di dunia, di mana saya adalah penguasa, dan dia adalah orang biasa yang tidak bisa mencapai saya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menikmati sinar matahari pagi yang menerobos masuk. Kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita menindas orang lain, ujarku, lebih kepada diriku sendiri. Tetapi seberapa bermartabat kita berdiri, bahkan ketika kita dihina. Aku menjalani kehidupan miskin, tetapi aku tidak pernah kehilangan martabatku. Arya menjalani kehidupan kaya, tetapi dia kehilangan segalanya karena dia tidak memiliki martabat. Aku kini siap melangkah ke babak kehidupan yang baru. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi balas dendam. Hanya ada fokus pada pertumbuhan, integritas, dan warisan sejati. Aku tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar tulus dan bebas. 2 tahun. 2 tahun sejak perceraian. 2 tahun sejak aku melepaskan identitas istri yang diremehkan. Kehidupanku kini adalah serangkaian kesuksesan yang diimbangi dengan kedamaian batin. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kekuatan yang kurasakan berasal dari pencapaian, bukan dari rasa pahit masa lalu. Pagi itu, aku berada di kantor cabang Kinara di luar negeri. Aku baru saja menyelesaikan negosiasi akuisisi yang rumit. Saat sedang menunggu lift, seorang pria berambut perak dengan mata yang cerdas menghampiriku. Dia adalah Adrian, CEO dari salah satu perusahaan teknologi yang baru-baru ini bekerja sama dengan Kinara. Nona Kinanti, sapanya dengan senyum ramah, penuh hormat, tanpa ada sedikit pun kepura-puraan atau pujian berlebihan. Saya kagum dengan cara Anda menangani kesepakatan itu. Sangat strategis. Terima kasih, Tuan Adrian, jawabku, membalas senyumnya. Kami berbincang singkat di dalam lift. Pembicaraannya murni tentang visi bisnis, etika kerja, dan tantangan pasar. Ia tidak bertanya tentang masa laluku, tidak mengungkit skandal perceraianku, dan yang terpenting, ia tidak pernah memandangku sebagai trofi atau target finansial. Ia memandangku sebagai setara. Inilah yang kurindukan. Koneksi yang setara didasari rasa hormat, bukan status atau uang. Setelah pertemuan itu, komunikasi kami terus berlanjut. Kami berbicara selama berjam-jam tentang kehidupan, buku, dan filosofi. Adrian tidak datang dari keluarga kaya. Ia membangun perusahaannya dari nol. Dia menghargai kerja keras, bukan kemewahan. Aku menyadari, meskipun aku kini bergelimang kekayaan, trauma dihina karena miskin masih meninggalkan bekas. Aku masih sering merasa bersalah saat membeli barang mewah. Khawatir jika ada yang menuduhku berlagak kaya. Adrian membantuku melepaskan bayangan itu. Aira, katanya suatu malam, saat kami makan malam sederhana di restorannya yang jauh dari keramaian. Kau sudah bekerja keras. Kau membangun ini dengan tanganmu sendiri. Jika kau ingin memakai berlian, pakai saja. Itu bukan lagi tentang pembuktian. Itu tentang menghargai dirimu sendiri. Kemiskinanmu dulu bukanlah aib, tetapi fondasi yang membuatmu sekuat sekarang. Kata-katanya menenangkan jiwaku. Aku tidak lagi harus hidup dalam kesederhanaan yang kupaksakan sebagai bentuk hukuman diri. Aku berhak atas kesuksesan dan kenyamanan ini. Satu-satunya loose end yang tersisa adalah nama marga Arya. Secara hukum, aku sudah bukan bagian dari keluarga itu, tetapi secara tradisi, aku masih membawa nama keluarga Pradipta di beberapa dokumen lama. Dengan bantuan Eliza, aku secara resmi menghapus nama marga suamiku dari semua catatan. Aku kembali menggunakan nama tengah ayahku, Aira Kinanti. Ini adalah tindakan simbolis. Aku tidak lagi ingin dikaitkan, bahkan dalam dokumen kecil, dengan keluarga yang pernah meremehkanku. Beberapa waktu kemudian, Nyonya Wimala kembali mengirimkan surat. Kali ini, ia tidak meminta bantuan. Ia hanya menulis sebuah kalimat singkat. Aku menyesal. Aku baru tahu.
Betapa berharganya martabat yang kau miliki, setelah aku kehilangan semua yang kupikir berharga. Aku membaca surat itu, dan tanpa emosi yang membara, aku membuangnya. Aku memaafkannya, bukan untuknya, tetapi untuk kedamaian diriku sendiri. Beberapa bulan setelah itu, Adrian melamarku. Tidak dengan cincin berlian sebesar mata burung, tetapi dengan sebuah buku catatan lama miliknya, tempat ia pertama kali menuliskan visi perusahaannya, sebagai simbol bahwa ia mencintaiku karena visi dan karakterku, bukan karena label CEO Kinara. Gue menerimanya. Aku tidak lagi mencari validasi atau pengakuan. Aku tidak lagi membutuhkan balas dendam untuk merasa berharga. Aku melangkah ke depan, ke dalam kehidupan baru yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Rasa hormat, kejujuran, dan cinta yang tulus. Aku tidak hanya memenangkan pertarungan melawan mereka yang menghinaku. Aku memenangkan pertarungan untuk diriku sendiri,